mencari apa yang dunia tidak bisa kasih kepada kami malam hari. Ini adalah alasan kami datang kepada sore ini. Oh Jesus, Jesus, oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Jesus, ini momen waktu yang terindah dalam hidup kami. Ketika kami masuk dalam hati kami. Oh Jesus, 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 Jesus. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tempat ini, bahwa setiap kami menjaga setiap hati kami. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin dunia sedang mengucap saat ini. Mungkin hidup kami sedang terguncang saat ini Tuhan. Mungkin kami kehilangan pekerjaan saat ini Tuhan. Mungkin ekonomi kami sedang hancur saat ini Tuhan. Mungkin kami tidak punya pengharapan lagi Tuhan. Tapi malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan membawa satu kepercayaan, keyakinan dalam hati kami bahwa Engkau sanggup memulihkan segala sesuatu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan dalam hal perkara-perkara yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi sesuatu yang baik bagi kami. Mungkin kami tidak bisa melihat jalan di depan kami saat ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menunjukkannya. Kami hanya percaya saja kepada-Mu Tuhan, dan kami mau terus percaya sama Engkau Tuhan. Mari malam hari ini saya minta kita semua berdoa dalam hati masing-masing. Apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu teman-teman semua malam hari ini? Apa yang kau rindukan saat ini? Apa yang kau rindukan saat ini? Pergumulan apapun, Tuhan adalah jawaban. Tuhan Yesus adalah jawaban. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you, thank you Lord, thank you, thank you Lord. Oh Jesus, Lord.
Yang siap belajar Quran juga sama-sama katakan amin. Haleluya. Tangan yang paling hebat dari kita. Yang dulu. Semua sehat kan? Sore hari ini yang sehat katakan. Haleluya. Kita semua sehat dalam nama Yesus. Kemurahan Tuhan karena perlindungan Tuhan yang ada, kita semua masih sehat. Amin. Haleluya. Silakan duduk kawan. Cek mana? Hashtag mau ditambahin, please, thank you. Low-nya dekat aja. Oke. Ya, kalau teman-teman semua kalau masih muda semua yang tua cuma tidak ada, semua masih muda. Kalau orang tua satu-satunya yang masih ABG. Haleluya. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik sore hari ini. Amin. Ya, kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini. Ya, kita tahu dunia saat ini sedang mengalami satu goncangan yang dahsyat. Kita semua terguncang, ya. Bahkan perusahaan sebesar punya dari hati terguncang, mengalami kerugian yang sangat besar. Bukan cuma itu, berita-berita kita mendengar bahwa pertamanya rugi triliun rupiah. Besar-besarnya besar dunia rugi semua. Gak ada yang gak terguncang saat ini, betul? Kita semua pasti juga terguncang. Pada awal pandemi ini kita mungkin paling ini sementara saja, gitu kan? Paling nanti ini juga akan selesai. Tapi ternyata sampai saat ini belum selesai. Bahkan semakin banyak ya terpapar COVID-19. Tapi saya percaya kita semua, walaupun secara manusia mungkin kita takut, tapi kita tetap percaya bahwa kita adalah perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Belajar. Kalau kita melihat secara Alkitab, virus corona ini, ya kita belum tahu jawaban yang pasti apakah ini pula atau apa namanya penyakit sampar atau bukan, itu kita nggak tahu ya. Yang pasti kalau penyakit sampar dalam bahasa Indonesia adalah penyakit menular ya. Tapi menularnya tidak biasa. Dan ini gara-gara virus yang kecil nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan. Tapi tidak yang sebelumnya manusia tidak terkira bahwa ekonomi akan bergoncang multidimensi, dunia ini terbuka, tidak ada yang prediksi. Ibaratnya terjadi bom, semuanya terguncang. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat belajar dari Alkitab, kalau kita search Alkitab teman-teman semuanya, Bapak Ibu, search penyakit sampar gitu. Karena sampar itu tertulis dalam Alkitab. Sampar itu adalah penyakit menular. Kalau kita search dalam Alkitab, penyakit sampar tertulis paling banyak di kitab Yeremia. Ada 17 ayat di kitab Yeremia ada tulis penyakit sampar. Saya jadi tertarik dari kitab Yeremia. Apa yang terjadi pada saat Yeremia? Apa yang terjadi saat ketika Yeremia diutus Tuhan? Yeremia juga disebut nabi kehancuran, ya kan? Kenapa disebut kehancuran? Karena masa-masa itu memang kondisi zaman pada waktu itu memang sedang hancur. Apa yang terjadi sebelumnya? Kita akan belajar ya. Yang pertama, Yeremia 7 ayat 30. Kita mau multimedia. Yeremia 7 ayat 30. Pertama, ada tiga hal yang terjadi pada zaman Yeremia. Yang pertama adalah penyembahan berhala. Nah, sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Sungguh orang Yuda telah melakukan apa yang jahat di mata. Demikian firman Tuhan telah menempatkan dewa-dewa mereka yang mensucikan di rumah yang atas namaku diserukan ini untuk mengataskan. Ya, ini salah satu yang menunjukkan bahwa pada zaman Yeremia terjadi penyembahan berhala. Gak apa korelasinya dengan zaman sekarang, saya juga gak tahu. Tapi ini yang terjadi pada zaman Yeremia, penyembahan berhala. Kalau kita berhala, kita bicara idol ya. Ya tadi pada virus tadi, yang kecil. Dunia dengan segala macam teknologinya yang kita bangga-banggakan selama ini, perkembangan teknologi sangat cepat sekali.
Tapi ketika COVID-19 datang, itu kayaknya nggak berguna sama sekali. Sampai saat ini antivirusnya pun belum pasti ketemu. Sudah ada berita, ada antivirusnya, tetapi belum terbukti bahwa itu benar-benar antivirus. Nah, ya nanti teman-teman kita belajar semua di rumah masing-masing ya. Kita renungkan sama-sama. Apa yang terjadi? Apakah dunia saat ini sudah mengalami apa yang namanya penyembahan berhala? Penyembahan berhala itu juga bisa diartikan sebagai ini, menempatkan Tuhan dan yang utama. Ya, apakah selama ini kita hidup di dunia ini menempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu? Nah, kita yang tahu sama-sama. Ya, kita yang bisa menyelidiki hati kita masing-masing. Kita sampai jam berapa? Lanjut, yang kedua amoralitas. Yeremia 5 ayat 1 sampai 9. Tapi kita ayat 9 saja deh. Sampai multimedia. Yeremia 5 ayat 9. Kita baca. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain. Nah, ini juga di samping di ayat 9 ini, Yeremia 9 ini juga mengatakan di samping mereka juga disebutkan apa namanya penyembahan berhala. Nah, dunia saat ini juga kita sedang mengalami itu. Kita tahu dia itu semua anak muda. Anak muda yang muda angkat tangannya. Halo? Ya, thank you. Yang jomblo angkat tangannya. Berarti enggak jomblo semua ya. Puji Tuhan. Ya. Pergaulan saat ini sudah sangat dalam tahap gila kalau menurut saya. Pergaulan bebas gitu. Dan segala macam yang menghancurkan anak, aborsi, bunuh diri. Itu yang terjadi karena orang tua membunuh anaknya sendiri dan segala macam. Tapi yang berita itu kayaknya sudah hal yang biasa di televisi saat ini. Dan itu terjadi saat ini dan juga terjadi pada namanya Yeremia pastinya. Ya, jadi ya mungkin ini memang maunya Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita berbalik kepada. Amin. Amin. Ya, yang ketiga, nubuatan palsu. Ada 3 hal yang besar yang di masa-masa ini, yaitu penyembahan berhala, moralitas. Yang ketiga, nubuatan palsu. Yeremia 7 ayat 3, ayat 11, ayat 4, yaitu janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi inilah baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan dalam bla-bla-bla. Yeremia 14 ayat 11, 16 dan 14, jangan buat kepada para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka membuat kepada penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ya, saat ini juga kita banyak mendengar berita, banyak mendengar gereja satu dengan yang lain saling sesat menyesatkan, hamba Tuhan satu dengan yang lain sesat menyesatkan. Bahkan Pak Niko dia ada sesat, Insinyur Niko yang pendeta sesat. Kenapa berdoa buat COVID-19 tidak terjadi? Ya, COVID-19 nya nggak diam, nggak tenang, itu masih tambah pelajarnya. Itu aja dia pendeta palsu dan segala macam. Nah, ini yang terjadi saat ini. Justru dengan adanya COVID-19 ini semakin banyak ya seperti itu. Ya, ada hamba Tuhan yang menyimpang dan kemudian dianggap sesat dan segala. Pokoknya sekarang saat ini sudah hidup sesat menyesatkan. Kalau teman-teman mungkin menyimak dunia teologian di YouTube terlalu banyak sekali. Pendeta ini mengomentari pendeta itu mengomentari pendeta. Semuanya bukan saling mendukung tapi saling menjatuhkan. Nah, mungkin Tuhan punya rencana di balik semua ini.
supaya kasih kelihatan dan palsu-palsu tidak akan menunjukkan masing-masing. Dan saya percaya kita akan kembali kepada Alkitab kita masing-masing, firman Tuhan yang benar ya. Kita tidak bisa terombang-ambing oleh penyesapan yang terjadi. Posisi apapun kita bisa membaca firman Tuhan, ya kan? Ayo kita kembali ke firman Tuhan. Ya, terus teman-teman, apa yang kita lakukan dengan kondisi saat ini seperti ini? Dengan kondisi masa depan yang tidak jelas, ekonomi yang belum jelas juga, banyak pabrik-pabrik yang masih tutup mungkin atau bahkan mulai banyak pengangguran dan segala apa yang harus kita kerjakan? Bahkan perusahaan saya, yang menurut saya itu sudah keren, sudah bagus gitu. Ternyata ya terdampak juga COVID-19 itu. Banyak sekali karyawan yang di-PHK, bukan di-PHK, maksudnya diputus kontrak dan segala macam. Bahkan semua karyawan yang tadinya senior, yang tadinya makan itu sudah makan tempat enak, dikembalikan atau diproduksi supaya berhemat. Jadi itulah kondisi, dan itu memang harus dilakukan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Apa respon kita? Kira-kira respon kita pada saat itu? Kita baca Yoel 2 ayat 12. Ini firman Tuhan yang dikasih Tuhan bahkan sebelum COVID ini terjadi. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Wow. Ini yang Tuhan minta saat ini kepada kita. Amin. Yang mau bertobat karena kanan. Jadi yang harus kita lakukan saat ini, kita introspeksi diri. Apa kita selama ini mengikuti Yesus sudah benar-benar kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, atau kita cuma menjalani kehidupan agamawi saja, atau kita menjadi pengikut Kristus benar-benar? Dengan segenap hatimu, dengan berpuasa. Kalau kita pekerja Tuhan sudah terbiasa berpuasa, hari Sabtu belajar berpuasa. Bahkan sebelum COVID semakin besar, kita berpuasa berapa kali? 40 hari. Nah, berpuasa itu di samping bagus buat kesehatan juga mengajari kita dalam roh kita semakin kuat menjalankan diri segala macam. Nah, menangis dan mengadu. Kira-kira Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita menghadap Tuhan, terakhir kapan kita menangis ya Bapak? Terakhir kita kapan berteriak-teriak sama Tuhan? Tuhan tolong. Kapan terakhir kita menangis ya Bapak? Kalian teman-teman ingat, masih ingat? Atau Bapak tidak pernah sama sekali menangis ya? Ini yang Tuhan mau saat ini. Kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan. 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ayat 13 juga. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Selama ini sebelum COVID-19 kita mungkin rutinitas ke gereja dengan pakaian yang bagus-bagus, pelayanan sibuk sana sini, ibadah 1-2 derajat semua, tapi lupa hatinya diperbarui. Yang kelihatan mata aja deh. Orang menilai kita hebat pelayanan kalau sudah dijatuh 1, 2, 3 atau mungkin pelayanan semua ini. Saya pun termasuk mungkin. Sebelum COVID saya melayani banyak sekali ibadah lain dewasa muda. Betul. Belum yang di wilayah sekarang ini di PK. Jadi almost saya meninggalkan istri saya sambil setiap hari sampai istri saya komplain. Apa untuk gitu. Dan itu sebelumnya, ya masa udah pernah gitu, nanti
gitu. Cuman ketika COVID terjadi, dipaksa untuk di rumah. Yang tadinya sibuk sana sini di rumah, ngapain? Bingung. Haleluya. Praise the Lord. Allah Maha Besar. Ya, awal-awal nggak ngerti kita mungkin ya. Saya pun nggak ngerti apa itu terjadi ya. Tapi memang saya COVID-19 ini Tuhan mau supaya kita dimurnikan, benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Bukan hanya kelihatan secara lahiriah, tetapi secara batiniah pun kita dibangun dalam Tuhan. Amin. Kelihatan hati ini berjalan yang berbaliklah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau saat ini. Biar 2:17 baiklah para imam, lain tadi para imam. Layan-layan juga menangis di antara balai depan dan mistis, berkata, saya kalian Tuhan umat. Ini bukan hanya membuat jemaat saja, tapi membuat hamba-hamba Tuhan. Next slide, ayat 17 loh. Baiklah para iman layan Tuhan menangis. Ini juga hamba-hamba Tuhan ini menegur saya, menegur hamba-hamba Tuhan di sini, ya, supaya kita juga sama-sama ikut berbaur, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa melayani musik, worship leader, bisa melayani di depan, kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. So, jadi kita harus kembali sama Tuhan, merendahkan diri, tetap harus merendahkan diri, semakin rendah. Biarlah Tuhan semakin besar, biarlah Tuhan semakin ditinggi. Amin. Lanjut. Yang kedua, yang pertama introspeksi diri. Yang kedua, berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Teman-teman, kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara lahiriah, ya. COVID-19 itu seperti singa mengamuk juga, ya. Kita nggak ngerti. Kalau kita nggak berjaga-jaga, pemerintah sudah menganjurkan kita melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, segala macam. Kita harus lakukan itu. Jangan kumpul dulu, ya. Kalau kumpul, ya tetap menjaga protokol kesehatan. Itu harus kita. Itu secara dunia yang saat ini diserang. Tetapi kita harus berjaga-jaga juga dalam spirit kita, rohani kita. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang yang kudus. Bukan hanya berdoa buat kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Waktu berjalan sangat cepat. Kita lanjut. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai seorang laki-laki, sebagai laki-laki. Maksudnya seperti apa? Kalau laki-laki identik dengan kekuatan dibanding wanita, makanya ada pepatah mengatakan wanita itu kamu lemah. Itu kalau kota dunia. Tapi walaupun kita laki-laki, firman Tuhan mengatakan kamu harus bersikap sebagai laki-laki, harus kuat. Kamu harus jadi wanita yang kuat, harus wanita ya. Tapi kamu laki-laki jauh harus begitu. Amin. Apapun tantangan percobaan saat kita dan kita harus dan berjaga-jaga. 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, di samping dari segi COVID-19 yang mengaum-ngaum juga iblis geram gitu. Siap menerkam kita. Tapi kan berjaga-jaga, berdoa terus. Ya, amin. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ini lagu dari suka teknis. Yang terakhir kita tetap percaya. Amin. Katakan tetap percaya.
Walaupun apa namanya, saat ini tidak mengalami hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang tidak baik, tetapi Tuhan bisa mengubah hal yang tidak baik itu menjadi baik bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan saya akan bersaksi hal yang luar biasa yang saya alami baru-baru ini. Ini terkait dengan hal ini. Tapi kita dasari dulu dengan Tuhan seperti kisah Nabi Musa dan membawa saya keluar dari tanah Mesir. Keluar 15 ayat 27. Ini bercerita ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Laut Tiber. Selama 3 hari lamanya bangsa Israel tidak mendapatkan air sama sekali. Mereka semua mengeluh. Tiba-tiba mereka selama 3 hari kemudian mereka tiba di Mara. Di situ ada mata air, tapi airnya pahit. Airnya pahit, tidak bisa diminum. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka bersungguh-sungguh. Mereka mengeluh. Mungkin saat ini hanya ngeluh saja. Mungkin saat ini juga kita mengalami hal seperti itu. Teman-teman saya di dewasa muda banyak yang kehilangan kerja. Bahkan sampai sehari mungkin belum dapat pekerjaan. Tapi ada juga yang bisa mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan, haleluya. Itu yang kita hadapi. Realita yang kita hadapi, banyak sekali orang yang mengalami hal-hal yang buruk saja, hal-hal yang tidak baik. Tapi selama kita respon kita benar, apa yang dilakukan Musa berseru-seru. Ayat 25, Musa berseru-seru kepada dia Tuhan. Dan Tuhan meminta kepadanya sepotong kayu. Gila, ingat Tuhan. Ketika Musa berseru-seru itu dalam arti kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau bangsa Israel mengeluh bersungguh-sungguh, tapi Musa berseru-seru. Berarti Tuhannya semakin kencang. Apa yang terjadi itu juga dia. Hanya sepotong kayu membuat mata air itu menjadi mati. Itu yang Tuhan lakukan sama bangsa Israel. Tuhan bersungguh-sungguh. Nah, saya percaya teman-teman semua saat ini, walaupun apa yang terjadi, kita tetap duduk mengucap syukur. Bahkan semakin kencang doanya sama Tuhan. Amin. Ini lagu, salah satu lagu yang kita dapatkan. Tuhan ku percaya, Roh Kudus bekerja, Sangat nyata dan tidak konstan. Ku percaya Kau setia. Tuhan ku percaya. mujizat-Mu nyata. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyembuhkan. Ku percaya Kau berkuasa. Saat itu bagi satu kesaksian. Dua. Mungkin tambah-tambah dikit. Sebelum COVID-19, jauh sebelum COVID-19 kami berdua sama istri merencanakan untuk merenovasi rumah karena rumah ini sudah sangat hancur. Pintunya sudah dimakan air semua di mana. Pintu dapur itu bergantung dengan satu engsel saja karena engsel yang bawah sudah habis makan air, kayunya masuk. Jadi ditendang saja sudah rubuh gitu pintu. Jauh-jauh hari sebelum COVID kami sudah merencanakan mulai menabung. Karena
Akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan teman bersepakat bahwa mau merenovasi rumah saya. Saya punya uang segini, nanti akan saya cicil. Pokoknya baik banget teman saya. Oke, deal. Singkat cerita saya kontrak rumah dengan biaya lumayan juga, 5 juta, 2% per rumah 2 bulan karena rencana renovasi itu 2 bulan. Saya kontrak rumah 25 juta selama 2 bulan. Kami pindah, akhirnya singkat cerita kami pindah ke rumah kontrakan dengan berharap segera bisa merenovasi rumah. Seminggu setelah kami pindah dari rumah yang baru, dari pihak rumah mengirim surat semua bagian yang sudah dilakukan renovasi rumah karena COVID-19 tujuan bisnis. Aku sudah ngontrak, aduh 5 juta juga kecil dan besar itu. Saya sempat emosi bahkan saya sempat melobi sama karyawan nggak bisa sama emosi. Saya emosi. Maunya kan pasti. Saya tidak rajin pelayan, tapi kok balasannya kayak gini gitu ya. Saya nggak ngerti. Terus akhirnya ya sudah. Akhirnya setelah seminggu ya sudah. Tuhan pasti punya rencana baik dalam hidup saya. Saya yakinkan itu, ya kan? Tuhan pasti punya rencana. Cuma kita tidak terus pasti Tuhan janjikan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kami merenovasi rumah itu sebenarnya berhutang ya. Jadi cuma DP berapa gitu. Kami berhutang sebenarnya sama teman harusnya. Tadinya harusnya berhutang gitu. Karena apa? Karena kami punya duitnya cuma sedikit, cuma buat DP gitu. Nah, setelah kami tahu, setelah 2 bulan kami tinggal di rumah kontrakan, sampai akhirnya belum ada juga informasi boleh untuk renovasi rumah. Akhirnya kami kembali dengan rumah kami yang semula yang masih rusak itu belum masih bukan. Pokoknya setelah 2 minggu sebelum kami pulang ke rumah itu ya, kami belum ada informasi dari pihak perumahan bukan boleh merenovasi rumah atau belum atau enggak. Tiba-tiba, aduh gimana ini? Harus kita lakukan, koordinasi dengan komunikasi dengan apa? Ya udah kita ganti pintu aja lah, ganti pintu sama akhirnya tingkat cerita kami cuma ganti pintu, ganti pagar, ngecat rumah itu. Puji Tuhan setelah dalam 2 minggu rumah kami bisa nih, ganti pintunya sudah bagus, lumayan lah, bagus. Terus kami akhirnya kembali. Terus apa yang pesan apa yang mau sampaikan kepada kami? Ternyata tidak. Ternyata situasi kondisi ekonomi ke depan kita nggak ngerti. Gue kasih tahu bahwa tidak tahu ke depan. Kalau kamu nggak punya duit, bahkan kamu berhutang, hidup kacau nanti. Gila, Tuhan punya jadi begini. Kami tidak bisa biar dari berhutang, tapi rumah kami juga sudah diperbaiki. Tapi walaupun tidak sesuai dengan keinginan awal kami, tetapi kami sudah sangat bersyukur, rumah kami sudah direnovasi dan bagus, dan kami tidak berhutang, dan kami masih punya tabungan. Puji Tuhan. Dan kondisi seperti ini, kemarin THR banyak yang tidak dapat THR. Puji Tuhan, saya masih dapat THR. Tapi informasi nanti akhir tahun infonya tidak dapat bonus. Padahal itu adalah satu-satunya anggaran kami untuk bayar utang itu rencananya ya. Dapat bonus akhir tahun itu bayar utang. Bayangkan kalau saya jadi memaksakan diri untuk membangun rumah, kami berutang terus tiba-tiba akhir tahun kami tidak bisa mendapatkan bonus. Padahal dari kami sudah habis dan bayar kredit. Bayangkan apa yang terjadi kami? Pasti akan kekurangan. Tapi Tuhan sanggup dengan hal seperti ini. Tuhan kasih tahu kepada kami. Punya rencana yang lebih biasa luar biasa. Yang kedua, setelah kami menjadi belum lama, teman-teman belum lama, mungkin dari beberapa bulan yang lalu, 1 bulan, 1,5 bulan. Kami di rumah punya pasukan yang peliharaan.
Dan singkat cerita peliharaan itu terlepas di bawah istri saya, terlepas dan menyerah ke seorang yang diserang seorang polisi. Aduh, saya kerja masuk kerja jam 8 pagi, tiba-tiba ada masuk begini, tolonglah. Soalnya saya diancam untuk penjara. Itu benar-benar beban yang berat dalam hidup saya. Beban yang sangat berat. Biasanya memang begini, saya tiap sore saya membawa peliharaan jalan-jalan, saya bawa apa. Tapi pas kondisi sangat sepi, kondisi maghrib gitu, jadi sepi, nggak ada orang yang sekali, aman. Nah, waktu itu istri saya nggak bawa apa-apa di buka saya, tapi itu terjadi. Dan itu nggak saya pikirkan juga. Dan itu beban sangat besar kan, saya dianggap penjara. Dan dianggap dituntut, memang saya salah, aturannya nggak boleh dilepas. Ya. Itu selama 1 minggu. Seakan-akan beban itu di sini. Karena kan dada saya berat sekali. Walaupun saya sudah memberikan maaf, saya sudah tetap sama orangnya langsung, tetap aja karena kayaknya dia masih merasa belum bisa memaafkan saya. Tetapi sama seperti kasus tadi, saya juga nggak ngerti apa yang terjadi. Kenapa sih itu? Aku ini sudah rajin melayani. Aku melakukan apapun yang Tuhan mau, gitu. Maksudnya melayani soal sini, oke. Tapi ini harus terjadi. Aku selama seminggu aku nggak mikir, kan? Seminggu loh teman-teman. Aduh, nggak bisa tidur ini. Oh my God, istri saya waktu itu dia mah tenang-tenangan ya, yang kalah dia saya bukan yang ikutin saya. Oh my God. Setelah 1 minggu persis saya masih tetap nggak ngerti ini masuk sembuh. Tapi setelah itu sadar, kemudian saya mendapat email dari kantor. Email itu adalah hasil apa namanya? Medical check-up. Dan hasil medical check-up-nya cukup apa namanya? Agak sedikit membuat saya khawatir ini. Tetapi itu jawaban Tuhan. Kenapa? Ini. Jadi sebelumnya saya itu membawa peliharaan saya itu jalan-jalan. Saya biarkan jalan-jalan peliharaan saya yang 2 kali. Saya ini nonton aja. Tetapi setelah ada kasus itu, selama 1 minggu itu saya harus membawa peliharaan saya berjalan dengan berlari. Karena supaya memang gitu ya, peliharaannya harus gitu. Dan saya selama seminggu itu berlari, berolahraga gitu. Dan ketika saya mendapatkan email itu, oh itu mau. Ternyata saya disuruh menjaga kesehatan. Bukan anjing-anjing saya yang berolahraga, tapi saya juga harus berolahraga. Karena hasil medical saya harus sarannya di bawah itu harus berolahraga minimal 40 menit dalam satu sesi 3 kali dalam seminggu. Oh Tuhan, thank you. Dan selama seminggu ini saya berolahraga terus, bukan hanya 40 menit, tapi mungkin lebih. Bukan hanya berlari, saya sit up. Oh ini mau Tuhan. Itu. Jadi walaupun ini satu kesalahan kami, keluarga kami Tuhan, maupun juga dalam situasi seperti ini, Tuhan mampu mengubahkan sesuatu menjadi hal yang baik. Amin. Jadi ketika teman-teman semuanya tertimpa segala macam masalah, itu karena Tuhan pengen menguji supaya kita naik level ke dalam level yang lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Amin. Tetap percaya sama Tuhan. Jangan